Alhamdulillah. Pembukaan dulu, Anur. Dimulai Ustaz. Benar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, Bapak Ibu, di pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di kajian kitab rutin Mais Institute spesial di bulan Ramadan. Di hari Rabu kita sama-sama akan melanjutkan pembahasan dari kajian kitab jalan lain dan kitab tafsir As-Sa'di dengan pembahasan ayat-ayat saum. Alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita semua. Untuk itu langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan layarnya dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tafsir dari ayat-ayat saum ya terakhir di pembahasan ayat yang kedua tafsir Jalalain. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan dari tafsir As-Sa'di ayat 184 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan sanad yang bersambung kepada Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, qala beliau mengatakan walamma dzakara annahu faradu alaihim siyama ahbaru annahu ayyamun ma'dudatun ay qalilatun fi ghayati syuhrati thumma sahala tasilan akhar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka ya orang-orang beriman itu saum, ya Allah memberitahukan bahwa saum itu hanya beberapa hari yang terhitung, yaitu sedikit, sangat mudah ya. Jadi di sini Allah memberikan kesan gitu bahwa saum di bulan Ramadan itu tidak lama, hanya beberapa hari yang terhitung saja. Sebagaimana itu juga diungkap di tafsir Jalalain juga ya. Kemudian memberi kemudahan lain, nah ini berupa rukhsah ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya siapa yang sakit ya safar maka dia ada kata yang dibuang jadi fa'aftara gitu lalu dia berbuka gitu ya fa'idatun ya maka beberapa hari di hari yang lain, maksudnya mengganti mengkodoknya sejumlah hari yang dia berbuka itu di hari-hari yang lain. Wa dzalika lil masyaqqati fil ghalibi rakhasallahu lahum fil fitri. Hal itu karena ada masyaqqah, kesulitan ya pada galibnya kondisi biasanya ya
Maka Allah memberi rukhsah kepada keduanya. Walamma kana la budda min usuli maslahati siyamil kulli mu'minin amarahuma an yaqdiyahu fi ayamin ukhra idza zala al-maradu wa qad safaru wa hasalatil rahatu. Nah, ketika kemaslahatan ya atau bisa juga karena kemaslahatan saum itu dicapai oleh setiap mukmin ya. Jadi artinya kemaslahatan saum tidak bisa diabaikan. Ya, meskipun tadi Allah memberikan rukhsah kepada yang sakit, kepada yang safar, ya, tetapi tetap orang beriman itu harus melaksanakannya karena ada kemaslahatan bagi mereka ya, bagi setiap manusia, bagi setiap orang beriman. Ya, sehingga meskipun diberi rukhsah pada bulan Ramadan, dia harus mengganti di bulan yang lain agar kemaslahatan saum itu tetap ya orang beriman tadi bisa mendapatkannya. Tidak terluput dari kemaslahatan yang ada. Ya, ketika telah hilang sakitnya, telah selesai safarnya dan ada ketenangan ya dalam melakukan saum ya maka diperintahkan untuk saum. Wa fi qawlihi faidatu min ayamin fihi dalil ala annahu yaqdi adada ayami ramadhana kamilan kana aw naqisan wa ala annahu yajuzu an yaqdi ayaman qasiratan badatan an ayamin tawilatin haratin kal aksi. Ya, jadi dari ayat faidatu min ayamin war yang mengganti beberapa hari dari hari-hari yang lain ya sejumlah yang dia tidak saum. Di situ ada dalil bahwa mengkodok menggantinya sejumlah hari di bulan Ramadan baik secara sempurna full 1 bulan ya atau sebagiannya karena bisa saja orang sakitnya selama sebulan Ramadan penuh ya kan atau sebagian dari bulan Ramadan berapa hari gitu ya jadi sama saja baik sebagian atau seluruhnya tetap dia harus mengganti di bulan yang lain. Begitu juga apakah ukuran hari-harinya itu karena di sebagian negeri itu kan berbeda ya antara panjang pendeknya hari itu siang ya. Jadi misalnya kalau malamnya atau siang hari Ramadannya itu misalnya pendek ya ukuran waktunya pendek, nah nanti dia misalnya di bulan lain mengganti dengan hari yang ukuran siangnya itu panjang, misalnya gitu ya. Atau sebaliknya, bulan Ramadan siangnya panjang, nanti dia mengkodok di bulan lain ya siangnya misalnya pendek, ya tidak menjadi masalah karena yang penting hitungannya 1 hari, baik siangnya panjang atau pendek sama saja. Wa qawluhu dan firman yang 'alal ladzina yutiqunahu ayutiquna siyam yaitu mereka di sini nanti ada 2 makna ya. Sebagaimana kita sudah uraikan sebelumnya bisa bermakna mampu yutiquna itu bisa juga bermakna berat. Ya, jadi yutiku itu bisa bermakna yastati'u, bisa bermakna yatakallafu. Takallafuna yang merasa berat atau yajhaduna. Jahada yajhadu. Atau jahida yajhadu. Fidyah ya, maka membayar fidyah an kulli yaumin yuftirunahu. Jadi setiap hari yang mereka berbuka padanya, ta'am miskin yaitu adalah memberi makan satu orang miskin wa hadza fi ibtida'i fardhi syam. Ini di permulaan kewajiban saum. Nah, berarti kalau di permulaan kewajiban saum berarti makna yutikuna di sini mampu. Artinya di awal kewajiban saum itu diberi pilihan. Bagi yang mampu pun diberi pilihan antara saum atau membayar fidyah. Makanya di akhir ayat
dikatakan wa antasumu khairul lakum, ya, saum lebih baik daripada fidyah, begitu. Itu di tahap awal, tapi kemudian dirubah ketentuannya menjadi wajib bagi setiap yang mampu. Di ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ya. Itu fam syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menjumpai Ramadan, maka dia harus saum. Ya, di situ wajib saum, tidak ada lagi pilihan bagi yang mampu, ya, kecuali bagi yang ada uzur tadi itu. Ya, termasuk nanti uzur bagi yang sama sekali tidak mampu. Ya, orang tua yang sudah sangat tua renta, tidak kuat lagi saum, atau orang yang sakit dalam waktu yang panjang tidak diharapkan sembuh, ya, maka dia membayar fidyah. Ya, jadi kalau yutikun diartikan mampu, maksudnya di awal kewajiban saum. Ya. Lima kanu ghairu mu'tadina lisyami wa kana fardu hatman fihi masyaqqatun alaihim darajahumur rabbul hakim biasali tariqin. Ya, kenapa diberi pilihan di awal kewajiban saum? Karena mereka belum terbiasa dalam melaksanakan saum. Kalau atau kewajiban saum itu menjadi kewajiban yang mesti di awal-awal, itu akan menjadi berat bagi mereka. Sehingga Allah memberikan tahapan, ya, secara bertahap, ya, darajat, dengan cara yang paling mudah. Wa khayyarul mutiqa lis-shaumi baina an yasuma wa huwa afdalu aw yut'ima wa lihadza qala wa antasumu khairul lakum. Dan Allah memberi pilihan bagi orang yang mampu, baik dia itu saum atau memberi makan, maksudnya membayar fidyah. Ya, summa ba'da dzalika ja'ala siyam hatman 'alal mutik. Kemudian setelah itu Allah menjadikan saum itu wajib bagi setiap yang mampu, wa ghairul mutiki yuftiru wa yaqdihi fi ayamin ukhra. Dan orang yang tidak mampu, dia berbuka dan mengqadanya di hari-hari yang lain. Wa qila wa 'alal ladzina yutiru ayatakallafuna. Ya, nah juga ini makna yang kedua, yutikunahu maknanya takallafunahu, berat. Ya, jadi kalau berdasarkan arti yang kedua ini berarti tidak dinasa, dia tetap berlaku, ya, bagi orang yang berat di dalam melakukan, maka dia fidyah, yaitu tetap berlaku hukumnya kalau dimaknai seperti itu. Wa yasyuqu alaihim masyaqqah ghairu muhtamalatin. Ya, mereka berat, ya, atas mereka tidak mampu melakukan saum seperti orang yang sudah sangat tua. Syaihil kabir. Fidyatun an kulli yaumin miskin. Adalah membayar fidyah dari setiap harinya, ya, kepada satu orang miskin. Wa hadza huwa sahih, dan inilah yang benar. Ya, nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Tafsir Jalalain. Syahrul Ramadan tilkal ayyam. Di sini diberi penafsiran Syahrul Ramadan, ya. Ini dengan sanad bersambung kepada dua imam, ya, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Ya, berkata di sini Jalaluddin As-Suyuti, ya, karena dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra itu ditulis oleh Imam As-Suyuti. Sedangkan Al-Mahali ini mulai dari tengah, dari Al-Kahfi sampai Al-Fatihah. Imam As-Suyuti mengatakan 3 ayam, hari-hari itu, karena kan di ayat sebelumnya tadi ayam ma'dudat, gitu, ya, hari-hari yang terhitung. Nah, di sini diperjelas lagi hari-hari yang terhitung itu berapa hari, berapa lama.
Yaitu maksudnya ya 1 bulan. Ya 1 bulan diberi kesan bahwa 1 bulan itu enggak lama. Dia terhitung waktunya yaitu antara 30 dan 29 gitu ya. Ya, tapi sedikitnya ya tidak sedikit banget. Makanya di sini menggunakan jamak. Ayaman itu jamak ma'dudat. Ma'dudat. Kata ma'dudatnya kan jamak ayam ma'dudat. Beda dengan di surat lain misalnya ayam ma'dudah. Ma'dudahnya mufrad. Tentang perkataan orang Yahudi itu kan. Lantamasanan nar illa ya ma'dudah. Itu mufrad ma'dudahnya. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit. Menurut orang Yahudi ya hanya sehari, 2 hari. Paling 3 hari, paling lama. Jadi lebih sedikit. Nah, kalau di sini menggunakan jamak artinya terhitungnya ya tidak sedikit seperti itu. Maksudnya 1 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Minal lauhil mahfudzi ila sama'i dunya fi lailatul qadri. Dari lauhul mahfud ya ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Qadar, Lailah itu kan malam. Minhu ya darinya hudan adalah sebagai petunjuk hal. Nah, di sini diterangkan kedudukan ya kata hudan di sini menjadi hal. Jadi hudannya berarti mansub ya, hal mansub. Hal dari mana? Ya hal dari Quran ya. Jadi sahibul halnya mana? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu keadaannya ya dia sebagai petunjuk begitu. Ya, jadi di dalam tafsir Jalalain ini ya dia meskipun ringkas tapi paling tidak ada 3 yang ditulis, yaitu yang pertama memilih pendapat yang paling kuat ya dari tafsir ya dengan ungkapan yang sangat ringkas. Kemudian yang kedua juga memberikan penentuan irob ya, irobnya. Irobnya ini jadi apa ya dengan bahasa yang ringkas. Dan yang ketiga dari segi kiroah. Jadi kadang-kadang ketika ada perbedaan cara pembacaan, yaitu diberi isyarat. Ya, ada petunjuk kepada kiroah. Itu tafsir jalan itu seperti itu ininya, corak ininya, penafsirannya. Jadi hudan itu adalah hal. Ya hadian, hudan sama dengan hadian ya, sebagai memberi petunjuk. Ya, jadi dia masdar berarti kan, tapi maknanya isim fa'il. Petunjuk maksudnya yang memberi petunjuk. Hadian. Minad dalalah dari kesesatan. Linasi kepada manusia, wabayinatin dan penjelasan-penjelasan, yaitu ayatin wadihatin. Ayat-ayat yang jelas. Ya, ayat-ayat yang jelas. Minal huda dari petunjuk itu bimaya di al-haqi minal ahkam. Ya, dengan apa yang menunjukkan kepada kebenaran berupa hukum-hukum. Ya, berupa hukum-hukum. Ya, jadi kalau hadin atau hudan itu umum. Jadi ya dia semua yang ada dalam Al-Quran ya adalah petunjuk. Ya adalah petunjuk khususnya kepada orang yang belum dapat hidayah, ya maka Al-Quran memberikan penjelasan ya tentang hidayah, yaitu kepada akidah ya. Lebih khusus pada akidah terlebih dahulu, sehingga orang bisa tersentuh ya dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, baru setelah itu juga di dalamnya Allah menjelaskan bayinat, ya maksudnya adalah hukum-hukum ya, berkaitan dengan hukum. Wa minal furqan, dan juga ada furqan. Membeda bima yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara hak dan batil. Gitu ya. Jadi ini
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus bahwa Ramadan ya adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maksudnya bulan diturunkan atau awal diturunkan Al-Qur'an. Bukan berarti semuanya diturunkan di bulan Ramadan, tapi awalnya saja. Karena nanti setelah itu secara berangsur-angsur ya selama 23 tahun, nah itu kan turunnya ya bervariasi, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jadi maksud unzila fil Quran itu di awalnya. Gitu ya. Awal turunnya ya yaitu para ulama ada yang berbeda pendapat. Tanggal berapa turunnya Al-Quran? Ada yang menyebut tanggal 17. Nggak sering dirayakan ya nuzulul Quran. Ya, ada juga yang menyebutkan bilangan yang lain. Nah, kalau saya yang temporer ya meneliti dengan ilmu falak, ya, astronomi yang ditulis misalnya oleh Syekh Sofiur Rahman ya Al-Barakfuri dalam kitab Rahikul Mahtum itu ya Sirah Nabawiyah, pemenang lomba penulisan sirah ya yang diadakan oleh Rabita Alam Islami itu. Ya, beliau meneliti kembali ya juga mengutip juga ya dari penelitian astronomi bahwa yang lebih kuat turunnya Quran itu adalah tanggal 21 Ramadan. Jadi menguatkan tanggal 21 Ramadan ya. Awal turunnya Al-Quran itu. Dengan berbagai dalil ya, pertimbangan itu silakan bisa dibaca di kitab Rahikul Mahtum. Ya, makanya bulan Ramadan sangat erat dengan Al-Quran begitu. Rasulullah secara khusus ya di bulan Ramadan setiap malam membacakan, menyetorkan ya Al-Quran kepada malaikat Jibril sampai khotam. Jadi bulan yang teristimewa dengan Al-Quran. Makanya diantaranya kita bisa isi dengan tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Faman syahida yakni hadoro ya. Syahida menyaksikan maksudnya hadir ya. Maksudnya menjumpai Ramadan, tiba di bulan Ramadan minkum dari kalian asyahra ya bulan. Fal yasumhu maka saumlah padanya. Jadi ada semacam kajian ilmu balaghah di sini. Jadi di sini ada dhamirhu kembali ke syahra tapi dengan makna yang berbeda. Ini namanya istihdam dalam ilmu balaghah. Ya. Disebut dengan istihdam. Jadi ada dhamir kembali kepada syahra tapi dengan makna yang berbeda. Karena kalau syahra yang pertama itu maknanya hilal. Siapa yang di antara kalian melihat hilal ya, maka saumlah padanya pada bulan Ramadan. Syahra yang kedua maksudnya bulan Ramadan. Ya atau bisa maknanya seperti itu, bisa juga tidak ada istilah misalnya syahranya ya bulan Ramadan juga sama gitu artinya. Siapa yang hadir artinya tiba gitu di bulan Ramadan. Waman kana maridun aw ala safarin dan siapa yang sakit atau safar faidatu min ayamin ukhra. Ya taqaddama mislu wa karrara ya li alla yutawahama nasuhu bitamimi man syahida. Telah terdahulu yang semisal dengannya. Ini jadi pertanyaan, kenapa diulang lagi di ayat ini? Kan di ayat sebelumnya sudah ada kan? Di ayat sebelumnya kan ayam ma'dudat, memangkana minkum maridun awala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Ya kan? Lalu di sini diulang lagi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Kenapa diulang lagi? Ya, di sini diberikan ya hikmahnya. Li'alla yutawahama ya agar tidak dikira itu dinasah ya dengan menyebutkan secara umum faman syahida. Karena ayat yang sebelumnya tadi itu kalau dipahami yutikunahu itu yastatiunahu berarti kan dinasah ya. Jadi di awal itu diberi pilihan antara saum dan bayar fidyah. Itu kan dinasah dengan ayat faman syahida minkum syahra berarti itu kan umum. Ya kan? Sedangkan di ayat sebelumnya juga kan sudah disebutkan kalau yang sakit, yang safar ya dia rukhsah. Begitu. Nah, ketika kemudian dinasah bahwa siapapun yang menjumpai Ramadan hendaklah dia saum, ya orang bisa mengira bahwa yang dinasah bukan hanya pilihan awal saja, bisa jadi rukhsah bagi yang sakit dan yang safar itu juga bisa dinasah juga gitu. Karena kata man di situ kan umum. Siapapun, artinya orang bisa saja memahami baik orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang mungkin orang safar gitu ya. Gitu. Jadi dikhawatirkan ada anggapan seperti itu, maka diulangi lagi bahwa rukhsah bagi yang sakit dan yang safar tetap berlaku, tidak dinasah. Maka diulang lagi gitu. Ya, jadi makanya kalau kita mentadaburi seperti ini termasuk ya kita mentadaburi itu ya dengan ilmu gitu ya dan para ulama itu bisa menghasilkan tafsir hikmah-hikmah dan sebagainya ya hasil tadabur juga. Sehingga kita mengetahui bahwa tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran itu. Walaupun kata yang mirip ya, ayat yang mirip, tapi ada hikmahnya, ada perbedaannya, ada tujuannya ya yang berbeda-beda. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la idza abaha lakumul fitra fil maradi wasafari. Nah, di sini ditegaskan kembali bahwa Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ya, jadi kesan bagi syariat saum itu sendiri adalah kemudahan dari Allah. Ya kan? Bahwa bukan hanya kita tapi orang yang sebelum kita bahkan sejak zaman Nabi Adam semua manusia disyariatkan saum oleh Allah. Ya, lalu tujuannya jelas agar mencapai ketakwaan sebagainya. Ya, sehingga terdorong ya untuk bisa melaksanakannya ya juga kemudian kalau ada kondisi yang berat ya Allah berikan rukhsah. Ini semua adalah kemudahan dari Allah dan Allah tegaskan bahwa Allah itu menginginkan kemudahan dan ini umum ya berlaku untuk semua syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Berikan itu semuanya bersifat mudah karena semuanya merupakan cerminan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekian nama-nama ya sifat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut di awal diperkenalkan adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Karena semua syariatnya dilandasi dengan rahmat itu. Dan Allah juga mengutus Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini menjadi kaidah dasar dalam syariat bahwa sehingga menjadi kaidah fikih. Ya, bahwa masyaqqatu tajribut taisir. Ya, kesulitan itu menuntut ya adanya kemudahan, mendatangkan adanya kemudahan. Ya, nah dengan kemudahan ini Allah membolehkan berbuka bagi orang yang sakit, safar, wali kauni dzalika fi ma'nal ilah aidan dan karena keadaan itu juga dalam makna ilah lil amri bisaum ya untuk
perintah dengan saum itu atau fa'alaihi Allah menghubungkan kepadanya walitukmilu, ya agar mereka atau agar kalian ya agar kalian menyempurnakan ya al-iddah ya bilangan. Ya jadi diatopkan walitukmilu. Kenapa? Karena ya semakna sebagai alasan ilah gitu ya. Jadi di sini ilat kenapa harus apa namanya diwajibkan kodo gitu ya, mengkodo ataupun harus saum full ya Ramadan ya agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan itu ya dengan melaksanakan saum. Nah, kata walitukmilu, nah itu diberi syarat oleh Imam Suyuti bitahfifi wa tasdidi. Nah, ini qiraah. Bitahfif dengan dibaca tahfif tanpa adanya tasdid dari bacaan kita ya walitukmilu. Tapi ada juga qiraah lain yang membaca dengan tasdid. Walitukammilu. Bitasdid berarti maksudnya walitukammilu. Jadi ini isyarat kepada qiraah. Ya kan? Wa al-ida ay idata saum Ramadan ya, jumlah saum Ramadan. Walitukabirullah agar kalian bertakbir ya, mengagungkan Allah inda ikmal ya, ketika telah sempurna dari saum Ramadan selama sebulan penuh itu ya kita mengagungkan Allah bertakbir, makanya ada takbiran. Gitu ya. Alama hadakum atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian. Arsyadakum beri hidayah kepada kalian lima alimi dinihi untuk pengajaran agamanya wala'allakum tashkurun agar kalian bersyukur Allah kepada Allah ala dalik atas hal itu. Tafsir Sa'di. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ay ash-shawmul mafruḍu 'alaikum huwa syahrul Ramadan. Syahrul azim alladzi qad hasara lakum fihi minallahil fadlul azim. Ya, jadi saum yang diwajibkan atas kalian itu ya adalah saum pada bulan Ramadan. Ya, bulan yang mulia yang dihasilkan bagi kalian dari Allah di dalam bulan Ramadan itu keutamaan yang besar. Ya, apa keutamaan yang besar? Wa huwal Qur'anul Karim. Itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-mustamil alal hidayah lima solihikum ad-diniyati wa dunyawiyati. Ya, yang mencakup atas hidayah untuk kemaslahatan kalian baik dari sisi dunia, agama dan juga dunia. Wa tabiin mustamil ala tabiin wawunya atau ke hidayah gitu ya. Tabiininya atau ke hidayati. Tabiinil haqqi ya dan menjelaskan kebenaran bi awdahi bayanin dengan penjelasan yang sangat jelas wal furqan wal furqani ya bainal haqqi wal batil pembeda antara hak dan batil wal huda wad dalali wa ahli sa'adati wa ahli syaqawa kesesatan dan petunjuk dan kesesatan dan orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan orang-orang yang sengsara. Bahakikun bisyari hadza fadluhu. Maka selayaknya, semestinya memperhatikan, peduli ya, mencurahkan ya perhatian dengan bulan yang seperti ini keutamaannya. Fakikun bisyahrin hadza fadlu. Jadi hadza fadlu ini menjadi sifat dari syahrin. Jadi sifatnya berupa jumlah ismiyah. Adanya mubtada, fadlunya khobar. Bisyahrin hadza fadlu. Ya, syahrinnya itu nakiro. Hadza fadluhunya sifat. Jadi jumlah ismiyah dalam keadaan sifat dari syahrin. Wa hadza isanu wawnya atop ke hadza sebelumnya. Mengatopkan jumlah ya. Wa hadza isanullahi alaikum fihi. Ya, dan yang seperti inilah Allah memberikan ihsan kebaikannya kepada kalian padanya pada bulan Ramadan itu an yakuna mausiman lil ibadi menjadi musim. Jadi musim ibadah bagi para hamba mafrudun fi siyamu
mewajibkan padanya saum, ya siamu jadi naibul fa'il dari mafrudun. Falamma qararahu wa bayyana fadilatahu wa hikmatallahi ta'ala fi tassisihi qala, dan setelah Allah menjelaskan keutamaannya, hikmah Allah yang pada pengkhususan dari bulan Ramadan itu, qala, maka Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum, hadza fi ta'yinus siyami alal qadiri sahihil hadir. Di sini ada penentuan kewajiban saum pada bagi orang yang mampu, sehat, ya, hadir, maksudnya tidak safar, ya, berada di tempat tinggalnya. Walamma kana nasu litahiri baina siyami wal fidai khosatan, ya, bahwa karena atau ketika atau karena nasah bagi pilihan antara saum dan fidyah itu secara khusus, ya ada ini ya sama, ya, hampir mirip. Jadi kadang penjelasan Asy'ari ini hampir mirip dengan Jalalain. Ya, jadi Asy'ari juga menjelaskan kenapa tadi diulang gitu ya. Pemanisa apa? Mengkana minkum maridonnya itu. Ada rukhsah, ya, Allah mengulang kembali rukhsah del marid wal musli Allah ya yutawaham, agar tidak dikira, ya, dengan perkiraan yang lemah. Waham itu kan artinya perkiraan yang lemah. Anna rukhsata aidan mansuho, bahwa rukhsah juga dimansuh. Ya, jadi supaya menghilangkan anggapan bahwa rukhsah yang sebelum itu juga sama dinasa. Seperti hanya dinasanya pilihan antara saum dan fidyah, ya, maka diulang lagi untuk menjelaskan bahwa ini tidak dinasa rukhsahnya itu. Faqala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ayuridullahu ta'ala an yuyassira alaikumut turuqal musilata atau muwassilata ila ridwanihi, ya a'zama taisirin wa yusahhilaha. Wow, ini atap ke yuyassira, berarti yusahhilaha ablagha tashilin. Ablagha azamanya ini menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya, jadi Allah menginginkan untuk memudahkan kalian jalan-jalan yang mengantarkan kepada keridhoannya dengan kemudahan yang sangat besar, ya, dan memudahkan dengan kemudahan yang sangat besar. Walihada kana jami'u ma amarallahu bihi, ya, ibadahu fi ghayati syughulati fi aslihi. Ya, oleh karena itu seluruh apa yang Allah perintahkan, ya, kepada hamba-hambanya itu di puncak kemudahan secara asalnya. Wa idza salat ba'dul awaridil mujibatu, ya, ba'dul awaridil mujibatunya sifat dari ba'du. Ba'dunya fa'il dari hasolat. Nah, ba'du itu, ya, ba'du itu kan apakah dia mudzakkar atau mu'annas itu tergantung kepada mudhof ilaihnya. Karena dia diidopatkan kepada mu'annas, awarid ini kan jamak, ya, mu'annas. Maka ba'dunya dianggap mu'annas sehingga disifati dengan mu'annas mujibah. Sebagian halangan, ya, awarid jadi sesuatu yang muncul, ya, maksudnya muncul penghalang-penghalang yang menghalangi orang untuk bisa melaksanakan saum, ya, seperti tadi sakit, safar, lisiqolihi, karena beratnya, sahalahu tasilan ahor. Allah memberikan kemudahan dengan kemudahan yang lain, imma biiskotihi, baik itu dengan menggugurkan, ya, kewajibannya, ya, au tahfifihi bi anwa'i tahfif, atau meringankan dengan beraneka ragam keringanan. Gitu, ya. Ya, seperti tadi yang tidak bisa sama sekali, ya, berarti kan gugur, ya, ganti dengan fidyah misalnya, atau tetap saum qada di hari yang lain. Hadhihi jumlah la yumkinu tafsiluha, ya, jumlah ini maksudnya, jumlah di sini maksudnya keumuman, ya. Jadi secara umum bahwa syariat ini adalah
mengandung kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mungkin dirinci jadi disebutkan satu persatu karena ya semua syariat itu adalah kemudahan. Li'anna tafasilha jami'u syariati, karena rincian-rincian dari jumlah, haknya kembali ke jumlah. Ya, jumlah di sini secara umum syariat ya yang apa mengandung kemudahan itu ya kan tidak bisa dirinci karena itu adalah seluruh syariat. Wa yadkhulu fihi jami'ur rukhasi wa tahfifati. Dan masuk di dalamnya seluruh rukhsah dan keringanan-keringanan. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan hadza wa hadza wallahu alam li'alla yatawaham. Ya, li'alla yatawahama mutawahimun. Nah, ini ada fa'ilnya jadi dibaca maklum. Ya, agar tidak ada orang yang mengira an-nasyama Ramadan yasulul maqsudu minhu bi ba'dihi. Bahwa Ramadan bisa diraih maksudnya darinya itu dengan sebagiannya saja. Ya, dafa'a hadzal wahma bil amri bitakmili iddatihi. Ya, menghilangkan anggapan ini ya dengan memerintahkan untuk menyempurnakan bilangannya. Jadi memang diberi rukhsah gitu ya. Tidak saum dalam kondisi tertentu, tapi bukan berarti kemudian orang yang diberi rukhsah tidak saum di bulan Ramadan dia bisa meraih keutamaan Ramadan, pahala gitu ya yang besar itu dengan melakukan sebagiannya saja gitu ya. Tetap dia harus mengganti ya, baik dengan mengqadha atau fidyah, itu juga tetap dalam rangka menyempurnakan bilangan Ramadan itu sehingga mendapat pahala yang utuh satu bulan Ramadan. Makanya fidyah juga kan lebih diutamakan dibayarkan pada langsung bulan Ramadan ya, karena keutamaan Ramadan itu sendiri. Ya kan, walaupun boleh saja yang membayar fidyahnya di luar Ramadan. Ini lebih utama di bulan Ramadan ya, atau pada saat hari dia tidak saum langsung diberi kepada makan satu orang miskin dengan ukuran yang biasa dimakan. Ya, kemudian wa yashkurullah, dan bersyukur kepada Allah taala inda itmamihi, ketika bisa menyempurnakannya, ala taufiki, atas taufik yang Allah berikan, wa tashili, kemudahan darinya, wa tabyinihi, penjelasannya li ibadihi kepada hamba-hambanya, wa bitakbiri inda inqidaihi, bertakbir ketika telah selesai. Takbir itu mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah karena ketika kita sudah bisa melaksanakan ibadah Ramadan gitu. Bersyukur atas kesuksesan ya di dalam melaksanakan ibadah. Makanya ada Idul Fitri sebagai hari kemenangan, hari raya, jadi harus dirayakan, namanya juga hari raya ya, dirayakan dengan makan, minum, memakai pakaian yang bagus. Itu sebagai rasa syukur setelah ibadah, setelah berhasil melakukan ibadah. Wa yadkhulu fi dzalika takbir inda ruyati hilali syawalin inda farogi khutbatil ini, dan masuk di dalamnya ya takbir ketika melihat hilal Syawal sampai selesainya khutbah Id. Ya kan ya, di sini ada ikhtilaf ya para ulama kapan mulai takbiran ya Idul Fitri. Apakah kalau bisa saja ulama mengambil istinbat dari ayat ini, walitukmilul iddata walitukabirullah. Setelah sempurna bilangan ya berarti kan dengan dilihatnya atau datangnya hilal Syawal ya setelah sempurna Ramadan,
berarti takbir di situ. Nah, ada juga yang takbirnya ya nanti pas indah hurujin nasi ila sholah, ya, ketika keluar ke tempat sholat id ya, di situ ya ada ikhtilaf para ulama. Baik, sampai di situ pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Materi yang telah disampaikan. Di dua pertanyaan, Kalau ada, jika ada pertanyaan silakan sekalian. Baik ya, kalau tidak ada insya Allah silakan bisa disampaikan melalui grup jika ada pertanyaan. Demikian untuk kajian di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu rekan sekalian. Mari kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.